kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran matematika wajib. Setelah pekan lalu kita sudah menyelesaikan materi program linear. Sudah juga kita melakukan penilaian harian, jadi kita sekarang berpindah materi selanjutnya. Nah, ini tampilan daftar materi matematika wajib semester 1 untuk kelas 11. Nah, di sini ada materi yang tidak dijelaskan. Sebelum mulai kemarin pembelajaran memang ada edaran baru dari kementerian, ada perampingan KD, perampingan materi. Jadi ini bab 1 mungkin kementerian menganggap bahwa ini tidak terlalu urgent materinya, jadi ini dihilangkan. Materinya dihilangkan. Jadi kita mulai pertama dulu itu adalah program linear. Nah, ini sudah selesai. Nah, berarti sekarang kita sudah masuk ke materi selanjutnya adalah matriks. Matriks itu juga sebenarnya dasarnya adalah persamaan linear dua variabel. Bisa seperti itu karena matriks merupakan materi bentuk aljabar, termasuk materi aljabar. Oke, baik, kita mulai. Kita lanjut. Hampir terlupakan, jadi seperti biasa sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita berdoa dulu, semoga ilmu yang diterima hari ini berberkah dan kegiatan kita bermanfaat. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3. Nah, bagian dari bab 3 itu adalah yang pertama pengertian. Di pengertian matriks. Nah, ini pengertian dan notasi matriks, bagaimana apa itu matriks dan bagaimana notasinya. Kemudian yang kedua adalah operasi matriks. Operasi matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Karena menjumlahkan matriks atau mengurangkan matriks ya tidak sama dengan menjumlahkan matriks bentuk aljabar lainnya. Ada aturannya ya. Kemudian yang ketiga determinan dan inverse matriks. Dan yang keempat menyelesaikan masalah yang menggunakan matriks. Ini ada 4 materi atau 4 bagian dari bab yang tentang matriks ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Nah, sekarang ada pengertian matriks. Kita masuk saja ya, langsung pengertian matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris. Jadi ada yang nanti disebut baris dan kolom. Dalam suatu jajaran berbentuk persegi, jadi boleh bentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, itulah yang disebut matriks. Jadi ada ini disebut baris, ini baris. Kemudian yang disebut kolom. Kolom ini yang seperti ini. Nah, kemudian susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa. Nah, ada simbolnya.
Bisa kurung biasa seperti ini, bisa juga kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan dengan anggota atau elemen matriks. Jadi angka-angka yang dalam sini itulah disebut elemen matriks atau anggota matriks. Itulah pengertian dari matriks. Contoh biasanya dalam kelas kalau kalian duduk sesuai urutannya. Jadi kan ada biasa dalam kelas ada yang duduk di barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga. Nah, itu contoh juga. Contoh aturan matriks. Atau pada satu upacara berbaris. Nah, itu boleh. Ada kan ada barisnya, ada kolomnya. Kolomnya itu satu baris ke belakang, itu disebut kolom. Oke, kita lanjut. Saya hilangkan dulu ini. Kita lanjut. Contoh bentuk matriks. Ini bentuk matriks. Ini disebut baris. Ini baris. Ini namanya baris ini. Berarti ada 3 baris. Mana kolomnya? Ini kolom. Ini kolomnya. Nah, itu. Berapa baris? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini bisa kita katakan ini matriks 3 kali 4. Maksudnya 3 kali 4. Ini ordonya, nanti ada istilah ordo. Ini baris. Ini kolom. Jadi baris kali kolom. Ordonya 3 baris, 4 kolom. Oke, bisa ya? Nah, ini contoh penulisan kurungnya kurung biasa. Nah, ini. Atau bisa juga dituliskan bentuk kurung siku. Itu boleh. Itu simbol matriks ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, notasi dan ordo matriks. Nah, tadi ini ordo sudah sempat kita singgung. Apa itu ordo? Matriks dinyatakan dengan huruf besar. Jadi simbolnya biasa, misalkan ada matriks A. Jadi matriks A ini huruf besar. Simbolnya. Jadi matriks dinyatakan dengan huruf besar dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris, dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi M itu menunjukkan baris, N itu menunjukkan kolom. Maksudnya elemen, contoh kita buat matriks yang sederhana saja, matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2. Anggaplah matriks A. Misalkan di sini A1, A saja A, B, C, D. Nah, ini maksudnya elemennya dilambangkan dengan huruf kecil kalau mau ditulis dalam bentuk huruf ya. Jadi A besar ini matriksnya, A kecil ini, B kecil, C kecil, dan kecil itu adalah elemen matriks. Jadi nanti untuk memudahkan ini disebut A ini disebut baris pertama, kolom pertama. Kemudian B ini baris pertama, kolom kedua. Jadi maksudnya B itu terletak di baris pertama tapi berada di kolom kedua. Bisa paham ya maksudnya? Itu letaknya. Kemudian C ini sudah masuk baris kedua. Tapi masih di kolom pertama. Kemudian D ini masuk baris kedua, sudah kolom kedua. Nah, itu.
nanti ada simbolnya. Kalau nanti lihat ada soal A11, kemudian A12, A13. Maksudnya ini A11 ya baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga. Jadi ingat saja bahwa angka yang pertama ini menandakan baris, angka yang kedua ini kolom. Kalau susah hafalnya ya urut sesuai abjad saja. Dalam urutan abjad itu kan B dulu baru K ya. Kalau kita urut abjad. Itu notasi dan ordo matriks. Ini sebenarnya materi yang tidak terlalu sulit juga di matematika. Nah ini ada contoh matriks. Nah ini angka 6 yang dilingkari ini termasuk baris kedua, karena ini baris pertama. Baris kedua, kolom kedua. Nah, ya. Kemudian yang sebelah sini yang dilingkari, baris ketiga, kolom keempat. Sekarang saya coba mau tanya, ini 16. Baris keberapa, kolom keberapa? Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga, kolom Pertama. Iya, betul. Ini kalau yang saya lingkari ini 5. Baris kedua kolom Kolom 4. Iya, baris kedua, kolom keempat. Ya, paham ya tempatnya ya? Paham. Saya contohkan lagi. Ini kan langsung dilihat angkanya ya. Langsung dilihat. Bagaimana, misalkan begini. Ini matriks A, kemudian elemen-elemennya itu dilambangkan dengan huruf A kecil. Nah, sekarang yang saya tanyakan. Nilai A14. Nah, itu yang mana maksud? Karena biasa ada simbol seperti ini. Apalagi itu A14? 6. Iya. A14 maksudnya elemen matriks baris pertama, kolom keempat. Berarti 6 ya? Iya. Satu lagi. A32. 6. A32. Oh, A32. 16. 18. Berapa? 18. 18. Ini ya? Ini maksud. Baris ketiga, 1, 2, 3, berarti sini terletak di sini. Kolom kedua. Gitu ya? Iya. Nah, itu bisa betul nanti ada soal seperti ini, dia lambangkan dengan huruf, nah disebutkan angkanya. Ini maksudnya ini angka yang seperti ini. A14 maksudnya elemen matriks baris pertama kolom keempat. Kemudian A32 berarti baris ketiga kolom kedua. Bisa dipaham ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang ada macam-macam matriks. Matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. 1. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ya, yang seperti ini modelnya. Mana nih? 1, 2, 3, 4 misalkan. Satu baris. Kemudian yang kedua, matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Nah, satu kolom. 2. Kemudian yang ketiga, matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks persegi panjang ya, contohnya ordonya 2 kali 3 atau 3 kali 2. Yang jelas kalau digambarkan itu bentuknya persegi panjang. Nah, contoh ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan tidak sama. Tidak sama barisnya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Nah, ini kalau gambarkan. Kalau kita gambarkan bentuk persegi panjang. Nah, itu maksudnya.
Kemudian yang keempat, matriks persegi adalah matriks yang punya banyak. Matriks persegi adalah matriks yang punya banyak baris dan kolom yang sama. 2x2, 4x4, 3x4 itu matriks persegi. Jadi sama jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Nah, itu macam jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Kemudian yang kedua, matriks yang kedua adalah matriks berdasarkan pada elemen-elemen atau bagian-bagiannya. Pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. 0 semua isinya, anggotanya. Kemudian yang kedua, matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semuanya elemen yang lain bernilai 0. Artinya diagonalnya saja ada nilainya. Contoh. Kita ambil yang harus sama ya. Harus saya jelaskan dulu sampai selesai ya. Yang ketiga, matriks identitas. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1. Nah, dari sini tidak tertulis. Sama dengan 1. Dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Kalau bentuk dasarnya ini. Ini diagonal. Ini maksudnya diagonal. Nilainya 1. Dia sebenarnya hampir sama dengan matriks diagonal. Cuma bedanya matriks diagonal elemennya itu bukan 1. Tidak mesti 1. Jika matriks identitas, ya diagonalnya itu nilainya semuanya 1. Kemudian yang keempat, matriks segitiga adalah matriks bersegi berordo n kali n. Berarti ordonya sama. Dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Oke, ada contohnya setelah ini. Itu matriks untuk matriks segitiga ya. Nah, ini matriks segitiga. Ini segitiga atas. Nah, coba saya buatkan matriks. Ini ada matriks 3x3. Matriks segitiga atas itu maksudnya segitiga atas. Jadi ini diagonalnya. Ini yang jadi diagonal acuannya. Nah, segitiga atas itu yang mana? Ini BCG. Segitiga bawah itu DIH. Itu yang bentuk segitiga. Untuk segitiga atas itu BCG-nya itu ada nilainya. Ada nilainya. Dan bukan 0. Itu maksudnya segitiga atas. Kemudian DIH itulah yang bernilai 0. Itu pada matriks segitiga atas. Ini yang bernilai 0. Karena matriks segitiga atas ini ada nilainya. Nah, ini sudah kelihatan ini. Ada soal. Ini bukan 0 ini. Segitiga atas. Ada nilainya ya. Nah, sekarang karena ini segitiga atas artinya segitiga bagian bawahnya itu ini bernilai 0. Ini sudah ada 0 yang ada 0,1. Berarti sisa Y kurang 1 dengan X kurang 4Y. Sekarang pertanyaannya nilai X yang memenuhi.
Nah, nilai X yang memenuhi. Kita cari dulu Y kurang 1. Ini kan harus sama dengan 0. 1. Nah, berarti Y-nya berapa, nak? 1 ya? 1. Nah, Y kurang 1 sama dengan 0. Ya, pastilah Y-nya sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai Y sama dengan 1. Tinggal kita cari lagi X-nya. Di sini X kurang 4Y sama dengan 0. X kurang 4Y sama dengan 0. X sama dengan Y-nya kan 1. Berarti 4 kali 1 itu tetap 4. Berarti X-nya sama dengan berapa, nak? Dengan? Iya, 4. Nah, itulah yang disebut matriks segitiga atas. Jadi yang di atasnya yang tidak bernilai 0. Jadi ada istilah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ininya tidak 0. Ya. Itu. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Nah, ada lagi istilah selanjutnya adalah transpos suatu matriks. Nah, apa itu transpos suatu matriks? Jadi transpos suatu matriks adalah perubahan posisi. Baris jadi kolom, kolomnya jadi baris. Itu biasa istilah saya. Jadi perubahan posisinya. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang berbentuk dengan penulisan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matriks A dinyatakan dengan A aksen atau A transpos. Nah, bahasa sehari-hari itu adalah baris kali baris jadi kolom, kolom jadi baris. Yang tidak kentara itu kalau matriksnya masih persegi. Jadi kalau matriksnya matriks persegi, tunggu dulu, saya terima telepon dulu. Oh iya. Oke, tadi ada Ibu Hidayah menelpon. Kita lanjut. Mana ini tadi? Simbolnya ya, simbol matriks A transpos itu bisa disimbolkan dengan ini A aksen atau AT. Tulisan T-nya itu agak ke atas. Misalkan ada matriks A, ini kita ambil matriks persegi A, B, C, D. Nah, kalau matriks persegi itu perubahannya biasanya tidak terlalu kentara perubahan karena tetap hasilnya persegi juga. Jadi A transpos, ya begini tulisannya, itu sama dengan, jadi karena ini persegi 2 kali 2, baris jadi kolom, barisnya kan AB ya. Nah, jadi kolom, jadi A, B. Kemudian CD juga baris, berubah jadi kolom. CD. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata yang tertukar posisinya cuma C dan B ya. Nah, itu kalau matriks persegi 2 kali 2. Yang ditukar B dengan C saja. Nah, yang jelas perubahannya itu jika matriksnya tidak sama, matriks persegi. Kita ambil angka saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakai matriks B supaya jelas perubahannya. Nah, misalkan ada matriks B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cara penyebutannya itu barisnya dulu disebut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, bagaimana transposnya nih? Jadi B transpos. Nah, nanti akan berubah modelnya, akan memanjang ke bawah. Barisnya 1, 2, 3. Ini berubah jadi kolom. Jadi 1, 2, 3. Baris yang kedua 4, 5, 6 berubah jadi kolom 4, 5, 6. Itulah pengertian transpos matriks ya. Jadi barisnya berubah jadi kolom, kolomnya berubah jadi baris. Nah, ini yang jelas perubahannya. Nah, jika matriks persegi itu bentuknya tidak berubah, tetap ini yang ditukar juga cuma 2 C dan B. Kalau matriks 2 kali 2. Kalau matriks 3 kali 3 yang awalnya jadi persegi panjang, panjangnya di sini. Setelah berubah jadi transpos ya panjangnya ke bawah. Itu transpos matriks. Bisa dipaham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal ini matriks. Berapa nih ordernya? 4 kali 3. Baris dulu, barisnya dulu. 3 kali 4. 3 kali 4. Nah, 3 kali 4. Ini matriksnya ordonya 3 kali 4. Jadi sebut baris dulu ya. 3 kali 4. Maksudnya 3 baris, 4 kolom. Nah, setelah ditranspos berubah. Perubahannya bagaimana? 4 kali 3. 4 kali 3. Iya, 4 kali 3. Jadi berubah. Gitu ya? Matriksnya, barisnya berubah jadi 4, kolomnya berubah jadi 3. Itu perubahan mendasarnya jika matriksnya berordo tidak sama. Kalau kita jadikan transpos. Beda tadi jika matriksnya ukuran persegi. Persegi kan dibolak-balik tetap persegi hasilnya. Ya, ini juga sebenarnya tetap persegi panjang, cuma model persegi panjangnya berubah. Transposnya perubahannya persegi panjangnya langsung berdiri. Jika matriks 2 kali 2, ya transformnya tetap 2 kali 2 karena baris dan kolomnya sama. Oke ya. Nah, kemudian ada kesamaan 2 matriks. Kesamaan 2 matriks. Ayo, kita sudah diingatkan misal waktunya. Oke, ada mau tanya kamu mungkin sampai di sini? Kayaknya tidak sempat dibahas ini. Kalau tidak ada ya jadi materi kita pekan depan lanjutannya jadi kesamaan 2 matriks insyaallah. Jadi ini sudah ada nanti hitung-hitungannya. Oke, jadi sekian dulu pertemuannya hari ini. Ini karena dibatasi oleh waktu Zoom-nya cuma 45 menit. Tadi menunggu sebentar sampai temannya ada yang sudah banyak yang masuk. Sebelum kita akhiri ada ada yang ingin tanyakan tentang kuisnya kemarin? Masih ada yang belum selesai? Selesai semua, Mi? Insyaallah ya.